surat Ar-Rum ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di daratan, di lautan itu semua terjadi kenapa? Ulah tangan manusia, kata Allah. Dalam kitab Safatut Tafasir, Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni beliau mengatakan, yang dimaksud bima kasabat aydin nas, bima kasabat aydin nas yang diterjemahkan secara umum, hasil dari perbuatan tangan manusia itu diartikan dengan bisababi kasrati dunubihim, dengan banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Makanya musibah yang menelan korban yang begitu banyak, ya kan, yang menghancurkan infrastruktur, itu pasti di situ terjadi pelanggaran syariat Allah. Itu sudah dipastikan. Nggak mungkin Allah mendolimi satu kaum, satu kampung kalau di dalam tersebut tidak ada kerusakan, tidak ada dosa dilakukan di sana. Mustahil. Tidak akan mungkin itu Allah lakukan terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadi juga, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, mau yang kecil atau yang besar, itu semua adalah tangan manusia. Semua dalam ilmu Allah. Allah yang menentukan memang. Ya, berarti semakin besar dosa yang dilakukan oleh kebanyakan umat manusia, maka musibahnya pun semakin besar. Kenapa? Karena semua perbuatan yang tidak baik akan dibalas. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang yang jelek, yang buruk, akan dibalas sesuai dengan perbuatan tersebut. Ya, dengan perbuatan tersebut. Nanti akan kita sampai kepada hadis tentang hal ini. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih, Imam Muslim juga, dan juga ulama-ulama yang lain, hadis ma'ruf di mana Nabi Muhammad SAW bercerita, nanti umat manusia atau satu kaum akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang sahabiyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, an-nuhlik wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan oleh Allah? Kita akan dibinasakan semua oleh Allah dalam satu negeri, satu kampung, ya, satu komunitas yang besar. Pada di dalamnya itu terdapat orang-orang yang soleh di antara kamu. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Qala na'am. Ya. Idza kathural khabs. Jika keburukannya, yang buruk, yang bejat, pendosanya itu lebih banyak mendominasi daripada orang-orang yang suci dan baik dan bersih. Nah, dari sini ulama mengatakan suatu tempat yang dihancurkan oleh Allah bukan berarti semuanya jelek di dalamnya. Ada orang-orang yang baik. Bagi mereka, jika mereka meninggal, maka mereka terhitung mati syahid. Dan nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, ya kan? Tetapi yang terjadi adalah bahwa karena kebaikannya di wilayah itu sudah menjadi hal yang minim. Yang mayoritas, yang ghalibnya adalah perbuatan yang tidak baik, maka Allah tenggelamkan mereka. Bisa jadi kayak musibah yang menimpa, ya, Gunung Semeru kemarin. Ada orang di antara mereka yang memang diazab oleh Allah. Ada yang mendapat teguran yang masih hidup. Atau justru ada juga orang yang mendapatkan kesempatan mati syahid, yang sedang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiket gratis menuju surga berarti untuk sebagian umat. Dan itulah maka kewajiban setiap kita menjaga niat kita dan menjaga amal kita dalam setiap waktu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan al-maut, musibah, malapetaka menimpa kita semua.